FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan Sari Barito Utamo. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra bersama jajarannya lakukan gotong royong. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi menyediakan tempat pembuangan sampah secara permanen. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Yosi Fitrina. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra bersama jajarannya melakukan gotong royong membersihan sungai yang menghubungkan Pasar Baru Sarato Kampung Manggi. Berikut laporan dari Nofri. Terima keluhan warga, Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra langsung terjun ke lapangan melaksanakan gotong royong untuk berasiakan selokan satu aliran sungai dan menghubungkan Pasar Baru dan Kampung Manggis. Dibantu petugas kebersihan dari Perkim LH, mereka bersama-sama melakukan pengerukan selokan dan mulai mengalami sedimentasi. Saat debit air mulai tinggi, kerap terjadi luapan air yang mengenangi jalan hingga adonan masuk ke pemukiman warga. Tampak wawaku Alex turut berpartisipasi bergotong royong bersama warga setempat. Selain itu, dirinya melakukan pemantauan penyebab luapan air dan mendengar aspirasi warga. Inyo mengatakan, warga mengeluh beberapa waktu lalu dilaporkan selokan banyak sampah, aliran air kurang lancar. Jika hujan deras, air meluap hingga ke rumah warga. Maka itu kaliko pihaknya langsung turun merahasiakan aliran sungai ko. Ditambahkannya, warga juga menyampaikan apabila air meluap akan mengeluarkan bau kurang sedap sehingga lingkungan kurang nyaman dan berasia. Alex menginginkan semua aliran air dan selokan di sekitaran pasar agar lancar dan berasia. Hari ini kita melakukan normalisasi bandar-bandar yang ada di Kota Padang Panjang. Dalam hal ini kami menemukan di sini akibatnya itu karena banyaknya sampah yang menumpuk. Dalam hal ini kami sudah bersama-sama membersihkan dengan OPD terkait bersama Pak Sekda. Jadi kami, Bapak Enviarnis, saya Alex Saputra mengimbau kepada warga dan masyarakat Kota Padang Panjang agar tidak membuang sampah di selokan. Karena dengan selokan kita membuang sampah sehingga itu nanti akan menjadi sumber. Dirinya menginginkan warga tidak lain membuang sampah ke selokan karena setelah diberasiakan banyak sampah rumah tangga ditemukan. Wako Alex mengimbau agar warga benar-benar memperhatikan lingkungan dan membuang sampah sembarangan apalagi ke selokan maupun ke sungai. Ini menambahkan sejumlah aspirasi seperti penyempitan saluran, permasalahan jalan secara bertahap akan dicarikan solusinya. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo meninjau langsung lokasi longsor di Nagari Jambur, Kecamatan Sembilan Koto, Sungai Lasi. Pemerintah Kabupaten Solo, John Firman Pandu mengatakan kedepannya Pemkab Solo akan mencarikan solusi terbaik terhadap persoalan tersebut. John Pandu juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk selalu hadir bersama masyarakat, tidak hanya saat bencana, tapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian Sarato respon cepat, pemerintah Kabupaten Solo langsung hadir untuk membantu masyarakat dan berdampak. Selain menyerahkan bantuan sosial, berupa sembako dan kebutuhan pangan lainnya, pemerintah Kabupaten Solo juga mengerahkan alat-alat berat serta tim-tim tanggap bencana dari BPBD, Dinas PU, Satpol PP, dan tim dari Damkar. Sarato di dinas terkait lainnya untuk mempercepat proses pembersihan area yang berdampak bencana tersebut.
Kebijakan pemerintah lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi meniadakan tampek pembuang sampah atau TPS secara permanen ditindaklanjuti juga memaksimalkan peran petugas kebersihan dalam menjemput sampah langsung ke rumah warga. Selengkapnya dilaporkan oleh Yudi Prama Agustino. Persoalan sampah menjadi salah satu yang diprioritaskan di pemerintah Kota Bukit Tinggi dan setiap harinya berkisar mencapai 100 ton bahkan lebih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi Aldias Nur menyebutkan agar sampah tidak menumpuk dan merusak pemandangan, warga diimbau agar dapat membuang sampah sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat sore hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi ke tempat pembuangan sampah atau TPS yang disediakan. Nantinya petugas akan menjampui sampah itu ke TPS pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hingga selesai. Maka dari itu diharapkan warga mematuhi imbauan agar sampah tidak menumpuk di TPS nan ada. Aldias Nur menyampaikan, pada umumnya sebanyak 85% kawasan di Bukit Tinggi alah terfasilitasi dalam pengangkutan sampah, sisanya 15% kawasan nan indak terjangkau, namun tetap diupayakan pengangkutan sampahnya. Kondisi saat ko banyak orang nan membuang sampah terutama dari luar Kota Bukit Tinggi, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam persoalan sampah tersebut. Untuk itu diharapkan adanya kesadaran warga dalam masalah persampahan. Aldias Nur menjelaskan, berbagai upaya tarikh dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah di dalam kota, salah satunya juga meniadakan TPS permanen serupunan dulu pernah ada di sejumlah titik. Hal itu dinilai indah efektif dek menjadi tempat pembuangan dan indah bawaktu sehingga sampah tarikh menumpuk di lokasi TPS. Kebijakan TPS dikurangi itu sebablah 85% masyarakat waktu sampahnya dijemput dengan armada L300 2 balai buah, betor sampai 10 buah. Sekitar 15% lah yang alun karena sarana prasarana masih kurang. Kalau tidak tertutup kemungkinan sampah dari luar masih datang ke Bukit Tinggi. Jadi timbulan sampah itu kini cenderung turun di kota. Tahun 2021 itu sampai 44.000 ton lebih setahun. 2022 38.000, 2023 36.000 dan 2020 sampai batang itulah sampai diangkut 35.000 lebih stek. Jadi kalau dibandingkan 2021 turunnya itulah mendekati 10.000 ton. Awal lebih cenderung ditiadakan TPS, meniadakan TPS sama sekali. Aldias Nur menambahkan, pada tahun 2021 setidaknya 44.000 ton sampah per tahun di Kota Bukit Tinggi, tahun 2022 38.000 ton, tahun 2023 36.000 ton, dan di tahun 2024 turun sebanyak 35.000 ton per tahunnya. Upaya penurunan itu tarikh dilakukan, salah satunya juga pengaduan tampek pengolahan sampah terpadu atau TPST. Hingga saat ko volume sampah masih normal setiap hari, namun biasanya lonjakan volume sampah meningkat pada momen libur panjang, libur lebaran, serta momen lain dan pada saat itu jumlah kunjungan ke Kota Bukit Tinggi juga mengalami peningkatan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Setelah sekian lama area parkir barat Pasar Pusat Padang Panjang yang digunakan untuk lahan pedagang kaki lima setiap hari Senin dan Jumat, pemerintah Kota Padang mulai menata ulang lagi kawasan pasar tersebut dengan menciptakan kenyamanan serta kelancaran aktivitas jual beli dengan mengaktifkan kembali fungsi area parkir barat pasar pusat tersebut sebagai kantong untuk parkir utama. Wali Kota Padang Panjang Henry Anis mengatakan, dengan keterbatasan lahan parkir di sekitar pasar pusat, tidak jarang bahu jalan Imam Bonjol sering digunakan pengunjung sebagai tampek parkir, nambah dampak pada macet serta ketidaknyamanan pedagang maupun pengunjung yang akan singgah ke pasar pusat tersebut. Wali Kota Padang Panjang Henry Anis menambahkan kebijakan memindahkan pedagang kaki lima ke area parkir barat pasar pusat bertujuan guna mengembalikan fungsi lahan parkir yang semestinya. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Barat pastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Pasaman pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK siap digelar Sabtu pekan ko. Berikut laporan Alwan Ahmad Bauzan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera Barat turun ke Kabupaten Pasaman guna memastikan penyaluran logistik hingga persiapan dorongan partisipasi pemilih tetap terjaga sesuai rencana. Dalam proses pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Pasaman Sabtu 19 April pekan iko. Hal itu diungkapkan Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Barat Ori Syatifa Syakban kepada wartawan usai memantau langsung proses logistik PSU Pilkada Pasaman, bahwa berdasarkan pengamatan sejauh nan dilakukan Allah mencapai 90%. Hal itu dikatakan Ori Syatifa meliputi kesiapan 226.746 lembar surat suara siap digunakan sebagai hak pemilih maupun cadangan, kesiapan 605 sampai pemungutan suara TPS, serta kesiapan daftar pemilih tetap final dan ala disetujui sebesar 280.980 pemilih dan tersebar di 2 balai kecamatan. Mungkin di logistik kita sudah banyak yang sudah selesai, ini kan tinggal finishing. Kalau pengesetan ini kan sudah langkah akhir sebelum kita lakukan distribusi. Nanti yang sisa itu untuk logistik kita tinggal alat bantu untuk sosialisasi di TPS berupa daftar pasangan calon yang berisi visi misi calon. Tanggal 16 nanti sudah mulai distribusi. Di lokasi yang sama, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Job Partisipasi Masyarakat Sarato Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sumbar Jones Manedi menargetkan tingkat partisipasi pemilih dapat mencapai angka 75% dalam pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman 19 April mendatang. Kita berharap angka partisipasi masih dipertahankan di angka 60, kalau bisa meningkat di angka 75. Jumat dan Sabtu itu kan hari libur, dan kita berharap pemerintah daerah juga ambil peran di sini untuk mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai negeri dan pegawai BUMN swasta untuk tidak meninggalkan Pasaman pada hari Jumat dan hari Sabtu, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih dulu di hari Sabtu. Diketahui Kabupaten Pasaman menjadi satu-satunya wilayah bagian Provinsi Sumatera Barat dan kini akan menjalani PSU terhadap calon bupati jo calon wakil bupati masa bakti 2025 hingga 2030. Keputusan itu dilayangkan Mahkamah Konstitusi MK setelah adanya temuan maladministrasi syarat formil salah satu pasangan calon, sehingga MK merekomendasikan agar KPU Pasaman wajib melaksanakan pemungutan suara ulang PSU Pilkada Kabupaten Pasaman di tanggal 19 April 2025 mendatang. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pasaman menghentikan laporan bagi-bagi sirup terhadap terlapor Sabar AS yang sempat diproses dan jadi temuan di sentra Gakumdu. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juwita di Lubuk Skaping mengatakan penghentian perkara tersebut karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Ketua Bawaslu Rini Juwita menambahkan keputusan diambil setelah melalui hasil penelitian sarata pemeriksaan terhadap temuan dan hasil kajian di sentra Gakumdu yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Rini menghimbau kepada para pasangan calon PSU Pilkada Pasaman agar kedepannya saling menjaga agar pelaksanaan pemilu tidak melanggar aturan-aturan kepemiluan yang berlaku. Pengawasan pemilu jo edukasi bagi pemilih pemula menjadi sorotan dalam momentum refleksi 17 tahun kiprah Bawaslu di Tanah Datar. Berikut laporan dari Irsad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pasaman menghentikan laporan bagi Bargi Sirup, terlapor Sabar AS, dan sempat diproses jadi temuan di Sentra Gakumdu. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman mengatakan penghentian perkara tersebut karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Ketua Bawaslu mengatakan keputusan IKO diambil setelah melalui hasil penelitian sarato pemeriksaan terhadap temuan hasil kajian di Sentra Gakumdu yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Rini menghimbau kepada para pasangan calon PSU Pilkada Pasaman agar kedepannya saling menjaga agar pelaksanaan pemilu tidak melanggar aturan-aturan kepemiluan yang berlaku. Santika dan Resor Hotel Bukit Tinggi bakar kerjasama jo unit donor darah Kota Bukit Tinggi gelar kegiatan sosial donor darah. Berikut laporan Joni Barbeta. Salah satu hotel bintang ampe terapik di Kota Bukit Tinggi pada tanggal 16 April 2025 Kapatang ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah bertajuk Donor Darah Pahlawan Bagi Sesama. Donor darah dilakukan diikuti karyawan-karyawati termasuk juga dibuka juga pendonor sukarela dari tamu yang menginap berlangsung dimulai pada pukul 9 hingga 12 WIB bekerjasama jo unit donor darah UDD PMI Kota Bukit Tinggi. General Manager Santika dan Resort Hotel Bukit Tinggi Alik Hidayat juga ikut berpartisipasi mendonorkan darah kepada RRI sampaian bahwa donor darah dilakukan mengumpulan sebanyak-banyaknya pendonor bisa dikumpulan sekaligus memberikan dampak positif mendukung dan membantu menyelamatkan nyawa berharga melalui pendonoran darah. Disebutkan bahwa kegiatan dilakukan secara rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali merupakan bagian CSR perusahaan dan dapat menjadi pengingat bagi internal hotel dan masyarakat bahwa langkah nan sakit kun dilakukan dapat bermanfaat dan berarti gadang bagi kesado dan memerlukan bahwa kegiatan dilakukan bukan sekedar perhatian bisnis namun saling membantu sesama kegiatan sosial donor darah. Donor darah dilakukan sejak 2023 bekerjasama jo PMI cabang Bukit Tinggi dan selalu berikan kontribusi dalam setiap kegiatan sosial dilakukan termasuk donor darah didukung di peran sarato media berada di Kota Bukit Tinggi dan dari kegiatan dilakukan bisa menularkan hal nan baik pada perusahaan lainnya maupun individu nan ada di Kota Bukit Tinggi Ini dalam rangka donor darah itu secara periodik kita akan lakukan tiap 3 bulan. Jadi selama setahun kita insya Allah bisa 3 atau 4 kali melaksanakan donor darah. Sehingga donor darah ini bisa berguna dan bermanfaat lah buat masyarakat yang membutuhkannya. Peserta yang donor darah itu sekarang ini kita lebih prioritaskan kepada karyawan kita. Kemudian kalau ada tamu yang mau ikut berpartisipasi untuk donor darah, kami mempersilahkan dengan senang hati. Targetnya ya bisa sampai 50 lah. Kemudian ditambah dengan tamu ya bisa di atas 50. Kita bisa menyumbang sedikit lah ke PMI Kota Bukit Tinggi dan darah yang kita donorkan bisa bermanfaat buat mereka semua. Berarti ini bukan sekedar bisnis tapi untuk sosial juga ya Pak? Betul, kita juga memperbesar juga untuk sosialnya juga apa yang bisa kita lakukan untuk donor darah khususnya seperti itu bisa kontribusi lah. Dan alhamdulillah selama hampir 2 tahun kita bekerja sama dengan PMI dan kita insya Allah berkontribusi terus untuk PMI Kota Bukit Tinggi. Dengan CSR ini semoga yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat yang membutuhkan. Kita bekerja sama dengan PMI untuk bisa memberikan sedikit darah kepada PMI, kemudian nanti PMI kan akan distribusikan sesuai dengan peruntukannya. Jadi alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan PMI sampai sekarang ini terjalin dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk tim media, ya semoga dengan acara ini bisa menularkan hal yang baik kepada perusahaan yang lain ataupun individu-individu yang lain sehingga bisa menyumbangkan melalui donor darah
tidak hanya di institusi tersebut, tetapi langsung ke PMI juga ada. Untuk kebutuhan darah di Kota Bukit Tinggi cukup tinggi setiap bulannya, bahkan pihaknya mensupport dari PMI pada daerah tetangga, dan serupa diketahui kebutuhan darah di Kota Bukit Tinggi 1.000 hingga 1.500 kantong setiap bulannya, namun bisa terpenuhi 900 hingga 1.000 kantong, dan kini kekurangan 500 kantong darah. Joni Marbeta mengabar untuk Berita Raminang pada siang hari ko. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, mengatakan pemerintah Kota Padang Panjang menyediakan berbagai fasilitas penunjang guna memberikan bantuan kenyamanan bagi calon jemaah haji, termasuk layanan antarjemput serta tim medis yang akan mendampingi selama nanti di Tanah Suci. Hal itu dikatakan Alex Saputra di hadapan 100 yang balik calon jemaah haji Kota Padang Panjang yang mengikuti bimbingan manasik haji di Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Padang Panjang sangat mengapresiasi Kemenak atas pelaksanaan bimbingan manasik haji dan dinilai sangat penting sebagai bekal calon jemaah haji. Memahami hal tata cara pelaksanaan ibadah haji serta secara benar dan sempurna. Pada kesempatan tersebut, Alex Saputra mengungkapkan Islamic Center Padang Panjang akan terus dikembangkan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Baik keagamaan bimbingan manasik haji di tingkat Kota Padang Panjang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil, Kementerian Agama, Kemenak Sumatera Barat, Mahyudin, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Wakil Wali Kota Alex Saputra. Sekian berita daerah Bawaslu Minangko untuk siang hari Kamis tanggal 7 April 2025. Berita daerah selanjutnya dapat sanak dangakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang.